Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Hiki Bayuseta selaku dosen dari mata kuliah Forensik Digital beserta rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 3 dari kelas A, kelas Forensik Digital yang beranggotakan di sini saya dengan Ahmad Zain Usman, saya Rangga Nofbrian Saul Putrananto beserta rekan saya Rafli Wahyu Pratama. Pada video kali ini akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah Forensik Digital kami. Proyek ini kami memilih tema monitoring aktivitas malware pada endpoint Windows. Sini kita sudah mulai masuk ke tahap yang pertama, yang dimana tahap pertama dari implementasi proyek kami yaitu proses instalasi dan konfigurasi dasar Ubuntu Server. Jadi tahap ini difungsikan untuk membangun lingkungan server atau host OS-nya yang stabil dan dapat terisolasi di dalam virtual machine, yang nantinya akan digunakan sebagai fondasi utama untuk menjalankan sistem Wazuh Manager. Baik, pada bagian ini kita sudah mulai masuk ke tahap awal instalasi, yaitu inisialisasi dan booting. Terdapat 3 langkah utama yang kami lakukan. Yang pertama adalah saat virtual mesin pertama kali dijalankan, sistem akan menampilkan menu group. Lalu pada menu group ini, sini kami memilih opsi try or install Ubuntu Server untuk memulai proses instalasinya. Lalu lanjut yang kedua, sistem mengarahkan kami ke page pemilihan bahasa. Di sini kami memilih bahasa yang universal saja dan global, yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa standar untuk memudahkan proses ke depannya. Lalu yang ketiga, nanti akan diarahkan kepada halaman update installer yang menawarkan update, yang dimana untuk efisiensi waktu kami memilih opsi continue without updating saja agar proses instalasi langsung dilanjutkan penggunaan versi bawaannya. Selanjutnya kita masuk ke tahap konfigurasi dasar dan jaringan yang terdiri dari 3 penyesuaian utama. Pertama, untuk pengaturan layout keyboard, kami membiarkan settingannya berada pada standar English atau English US agar sesuai dengan tata letak perangkat hardware yang kami gunakan. Lalu yang kedua, pada bagian base installation-nya kami memilih opsi Ubuntu Server yang versi standar aja, yang dimana pilihan ini kami pilih agar memastikan sistem berjalan dengan efisien, dengan paket-paket yang memang dirasa penting untuk dibawa dan dibutuhkan dalam proyek ini. Lalu yang ketiga, kita masuk ke tahap konfigurasi jaringannya, yang dimana pada step ini sistem melakukan identifikasi network interface secara otomatis, dan di sini kami ingin memastikan bahwa virtual machine telah berhasil mendapatkan alokasi IP address yang sudah valid, sehingga server nantinya dapat berkomunikasi dengan lancar di dalam jaringan. Masuk ke bagian proses instalasi, dilanjutkan dengan penyesuaian jalur repositori dan alokasi penyimpanan virtualnya. Jadi pada bagian yang pertama, pada bagian konfigurasi proxy, karena infrastruktur jaringan yang kami gunakan tidak memerlukan proxy khusus untuk terhubung ke internetnya, kolom ini kami biarkan kosong dan langsung kami lewati. Lalu yang kedua, pada halaman archive mirror, kami menggunakan alamat mirror lokal bawaan dari Ubuntu yang telah terdeteksi secara otomatis. Lalu yang ketiga, masuk ke tahap pengaturan guided storage. Di sini kami memilih opsi use an entire disk. Jadi pilihan ini untuk menginstruksikan sistem untuk memformat dan mengalokasikan seluruh ruang pada virtual hard disk secara otomatis karena dibutuhkan dalam instalasi Ubuntu servernya. Kita masuk ke tahap konfigurasi sistem dan pembuatan profil dari user. Di sini yang pertama pada halaman file system summary, kami melakukan pengecekan terhadap ringkasan dari partisi penyimpanan yang telah dibuat secara otomatis oleh sistem. Setelah memastikan alokasi logical volume dan direktori bootnya sudah sesuai, di sini kami menyetujui konfigurasi tersebut untuk lanjut ke langkah selanjutnya, yang dimana langkah kedua adalah tahap profile setup. Di sini kami membuat akun utama untuk mengakses servernya. Di sini kami menentukan nama identitas kami sebagai kelompok 3 Forensik Digital kelas A, nama server dengan kelompok 3, serta membuat username ke-3 beserta kata sandi yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga, muncul page penawaran layanan umum untuk Ubuntu Pro. Seperti biasa ada layanan seperti ini, tidak terlepas dari kasus kali ini juga, karena ya proyek simulasi ini tidak mewajibkan paket dukungan yang dengan ekstra seperti ini, kami memilih opsi skip for now saja agar dapat langsung melanjutkan ke tahap akhir instalasinya. Tahapan selanjutnya di sini adalah tahapan instalasi yang berfokus pada pengaturan akses, remote, dan penambahan paket aplikasinya. Jadi yang pertama, pada bagian konfigurasi SSH, kami memilih opsi untuk menginstal Open SSH Server, yang dimana untuk memungkinkan akses jarak jauh yang aman ke dalam Ubuntu servernya. Dengan Open SSH juga, pengelolaan sistem dan eksekusi perintah nanti dalam prakteknya ke depan dapat kami lakukan secara remote langsung dari terminal komputer host. Yang kedua, pada halaman feature server snaps, di mana di sini sistem sudah menawarkan berbagai paket aplikasi server untuk pihak ketiga. Karena keinginan kami adalah sebuah server yang ringan dan terisolasi khusus untuk kebutuhan SIM Wazuh, kami tidak memilih paket tambahan apapun pada bagian ini dan langsung mengonfirmasi untuk melanjutkan proses instalasinya.
Dan akhirnya kita memasuki tahap akhir dari penyiapan host, yaitu di sini kita beri nama finalisasi dan autentikasi sistem. Jadi yang pertama, perhatikan pada bagian yang instalasi berjalan, pada bagian foto lampiran sebelah kiri. Di sini sistem secara otomatis sudah mengeksekusi seluruh konfigurasi yang telah kita set sebelumnya. Ya, melakukan ekstraksi file sistem, memasang paket-paket yang dibutuhkan, Ubuntu server, hingga proses instalasi selesai secara keseluruhan. Lalu yang kedua, setelah instalasinya sudah selesai dan virtual mesin sudah di restart, kita akan langsung ditemukan pada layar terminal login. Jadi jika sudah sampai di tahap ini, kami langsung menguji akses dengan masuk menggunakan username dan password dari profil yang telah kami buat pada tahap sebelumnya. Dan jika sudah berhasil proses loginnya, ditandai dengan muncul informasi sistem pada layar ini yang sudah membuktikan bahwa Ubuntu Server telah terinstall dengan baik dan aman dan serta siap digunakan sebagai workspace dasar untuk Wazoo SEEF. Lalu yang selanjutnya di sini sekaligus menjadi penutup dari tahapan persiapan server dari kelompok kami. Kami di sini melakukan penyesuaian pada pengaturan network VirtualBox-nya. Jadi pada pengaturan konfigurasi kartu network pada virtual mesin Ubuntu server kami mengubahnya ke mode bridge adapter. Jadi pengaturan ini diarahkan secara langsung pada interface-nya jaringan komputer host. Dapat dilihat pada lampiran di sini ya, bahwa langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa server Ubuntu berada dalam satu segmen jaringan lokal yang sama dengan endpoint Windows kami. Dengan kondisi yang seperti demikian, kedua sistem nanti dapat saling berkomunikasi secara langsung dan pengiriman log aktivitas nantinya dapat berjalan dengan smooth. Dan dengan selesai konfigurasi jaringan ini, lingkungan Ubuntu server telah sepenuhnya disiapkan untuk digunakan proses praktik selanjutnya. Dan selanjutnya, kita akan melangkah ke tahap instalasi sistem Wazoo Manager. Setelah kita selesai melakukan install dan konfigurasi Ubuntu Server, sekarang mari kita masuk ke tahapan install dan konfigurasi Wazoo. Baik, mari kita mulai dengan tahap pertama, yaitu instalasi Wazoo Manager pada Ubuntu Server. Langkah awal kami adalah mengunduh dan menambahkan GPG key resmi dari repositori Wazoo menggunakan perintah curl dan GPG. Setelah repositori terverifikasi, kami mengeksekusi skrip instalasi otomatis dengan komen wazoo install. Skrip ini sangat efisien karena secara otomatis memasang seluruh komponen utama secara serentak, mulai dari wazoo indexer, manager, hingga dashboard. Proses ini sekaligus melakukan konfigurasi sertifikat keamanan dasar, dan pada akhir instalasi, sistem langsung menggenerate kredensial admin default yang akan kita gunakan nanti. Setelah instalasi server selesai, langkah selanjutnya adalah mengakses Wazoo Dashboard. Pertama, kami memastikan alamat IP dari Ubuntu Server dengan perintah IPA, dan terlihat server mendapat IP 192.168.1.8.215. Berbekal IP tersebut, kami membuka web browser di komputer host dan mengakses antarmuka Wazoo atau interface Wazoo. Kami lalu masuk menggunakan kredensial admin yang didapatkan sebelumnya pada layar. Anda dapat melihat tampilan utama dashboard SIEM kami. Saat ini, antarmuka sudah aktif, namun bagian agent summary masih kosong karena kita belum menghubungkan endpoint apapun ke dalam jaringan. Beralih ke komputer target, yaitu mesin Windows 11. Di sini kami melakukan instalasi Wazoo Agent. Kami mengunduh paket installer berformat MSI dari dokumentasi resmi Wazoo. Proses instalasinya cukup mudah. Kami menyetujui lisensi dan menggunakan peraturan bawaan hingga selesai. Setelah itu, kami langsung meluncurkan interface Wazoo Agent Manager. Pada menu ini, hal krusial yang harus dilakukan adalah memasukkan alamat IP Ubuntu server yang tadi kita cek ke dalam kolom Manager IP. Ini bertujuan agar endpoint Windows tahu kemana log harus dikirimkan. Agar agent Windows tadi bisa berkomunikasi dengan server, kita harus mendaftarkannya. Kami kembali ke terminal Ubuntu dan menjalankan tool manage_agents. Melalui menu interaktif ini, kami menambahkan agent baru dengan opsi A. Kami menamainya Windows Host dan memasukkan IP dari komputer Windows tersebut.
Setelah agent berhasil ditambahkan dan mendapatkan ID 001, kami memilih opsi E untuk mengekstrak authentication key. Kunci enkripsi berbentuk deretan teks inilah yang menjadi syarat mutlak agar koneksi antar agent Windows dan server Wazoo terjalin aman. Langkah terakhir dari fase setup ini adalah proses autentikasi. Authentication key yang baru saja diekstrak dari server, kami salin dan masukkan ke dalam aplikasi Wazoo Agent di mesin Windows. Setelah menekan tombol save, kami melakukan restart pada service agent agar konfigurasi baru ini diterapkan. Untuk memvalidasi keberhasilan proses ini, kami kembali mengecek Wazoo Dashboard. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah, endpoint Windows host dengan ID 001 kini sudah terdeteksi dan berubah menjadi hijau dengan status aktif. Sistem monitoring kini siap digunakan. Memasuki tahap akhir pengujian, kita akan melihat bagaimana sistem SIM ini merespons ancaman secara langsung. Berikut adalah demonstrasi pembuatan dan penanganan iCar test file pada endpoint Windows. Mari langsung saja kita lihat. Oke, baik, langsung saja kita mulai simulasinya. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah Notepad untuk mempastekan file iCar-nya, lalu dashboard Wazoo, dan juga website iCar untuk kita copy stringnya. Nah, di sini kita copy saja string iCar, lalu kita taruh di Notepad, dan juga kita save. Nah, di sini untuk namanya bebas, di sini saya akan menggunakan iCar, lalu save, dan langsung akan muncul di sini notifikasi Windows Defender yang menemukan ancaman, yaitu file iCar yang saya save tadi. Dan Windows Defender ini langsung mengkarantinanya ya. Dan langsung kita lihat saja pada dashboard Wazoo. Kita refresh dashboardnya. Nah, di sini langsung muncul notifikasi bahwa ada ancaman tadi, ancaman file iCar tadi. Nah, di sini untuk informasinya sangat lengkap. Ada mulai dari agent IP, agent name, dan kategorinya adalah virus. Kemudian ada path filenya, di mana file itu disimpan. Dan juga eventnya yaitu tadi Windows Defender. Nah, ini jenis virusnya ada iCar test file. Nah, ini membuktikan bahwa Wazoo dapat mendeteksi ancaman malware secara real time. Dan simulasi ini berhasil. Oke, kembali ke presentasi. Seperti yang terlihat pada demo tadi, simulasi dilakukan menggunakan iCar test file, yaitu string teks standar industri yang sangat aman untuk menguji respon antivirus. Agar log deteksi ini dapat dikirim ke server, kami terlebih dahulu menambahkan baris konfigurasi pada agen untuk memantau folder operasional Windows Defender. Setelah itu, string iCar ditempelkan ke Notepad dan disimpan di direktori yang diawasi, yang mana langsung memicu reaksi sistem. Hanya dalam hitungan detik setelah file disimpan, Windows Defender pada endpoint langsung memunculkan notifikasi pemblokiran ancaman. Secara bersamaan, log aktivitas ini ditarik oleh agen dan langsung muncul pada Wazoo Dashboard. Seperti yang terlihat pada gambar log ini, alert ini diklasifikasikan sebagai insiden kritis. Dari sini, analis forensik mendapatkan bukti digital komprehensif, mulai dari IP target, nama ancaman, hingga path absolute directory file berbahaya tersebut. Dari proyek ini, kami menarik 4 kesimpulan. Pertama, implementasi arsitektur SIEM terpusat menggunakan Wazoo berjalan dengan stabil. Kedua, integrasi log Windows Event Viewer berhasil memberikan visibilitas penuh atas endpoint. Ketiga, pengujian tervalidasi sukses dengan adanya deteksi insiden dan ekstraksi artefak secara real time. Dan keempat, platform ini terbukti memberikan landasan yang sangat kuat bagi tim SOC untuk mempercepat proses triase dan investigasi forensik digital tanpa harus mengakses fisik komputer korban. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai monitoring aktivitas malware pada endpoint Windows menggunakan Wazoo SIEM. Kami harap demonstrasi ini memberikan wawasan nyata terkait efektivitas monitoring dalam praktik forensik digital modern. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.